Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huria Zalsa Faradila Ilham, stambuk 13020190266. Teknik Informatika Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Arsitektur Perangkat Lunak. Arsitektur perangkat lunak aplikasi perusahaan bisnis. Latar belakangnya yaitu arsitektur perangkat lunak memungkinkan penilaian awal dan desain untuk atribut kualitas sistem perangkat lunak. Ini memberikan bantuan penting untuk pengembangan perangkat lunak saat ini. Dalam laporan ini mendefinisikan metode desain arsitektur perangkat lunak aplikasi bisnis. Teknik rekayasa model didorong untuk mencapai tujuan. Arsitektur diperlakukan sebagai model yang terdiri dari model terkait dan penerapan keputusan desain dikodekan dalam hal transformasi model. Metode desain yang digerakkan oleh atribut tambah menggunakan model teknik rekayasa didorong yang mensistematisasikan dan membantu kegiatan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada kebutuhan pengguna. Sistem point of sale atau POS adalah aplikasi perusahaan yang digunakan sebagai untuk mencatat penjualan dan menangani pembayaran di toko retail. POS adalah studi kasus yang realistis karena toko retail dan supermarket memiliki register terkomputerisasi yang digunakan oleh kasir untuk menjual barang kepada pelanggan. Yang dimana yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu proses penjualan. Seorang pelanggan tiba di kasir dengan barang-barang untuk dibeli. Kasir menggunakan sistem POS untuk mencatat setiap barang yang dibeli. Sistem menyajikan total, berjalan dan detail item baris. Pelanggan memasukkan diskon, kupon dan informasi pembayaran uang divalidasi dan dicatat oleh sistem. Sistem memperbarui inventaris, pelanggan menerima tanda terima dari sistem dan kemudian pergi dengan barang-barangnya. Yang kedua yaitu data penjualan tetap. Sistem POS harus menyimpan informasi penjualan di antara eksekusi sistem yang berurutan. Data penjualan meliputi tanggal, deskripsi barang, diskon, dan kupon jika digunakan serta informasi pembayaran. Yang ketiga yaitu beberapa perangkat front-end. Sistem POS harus mendukung banyak dan beragam terminal dan antarmuka sisi klien. Ini termasuk terminal browser, web klien tipis, komputer pribadi, biasa dengan sesuatu seperti antarmuka pengguna grafis berbasis formulir, input layar sentuh, PDA nirkabel, dan sebagainya. Dan di bawah sini kita bisa lihat berupa gambarnya contoh kebutuhan pengguna, yaitu ini gambar model arus informasinya. Selanjutnya kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional, data penjualan tetap dan beberapa perangkat front-end. Mempertimbangkan dua skenario kualitas ini. Arsitektur tiga lapisan diputuskan untuk mengatur model struktur fungsional dari tampilan fungsional transformasi. Model ini digunakan untuk menguraikan seluruh sistem dalam tiga komponen mengikuti pola layer. Seperti ini komponen fungsional strukturnya yaitu presentation, domain, dan infrastruktur. Yang dimana komponen front-end yang berbeda didefinisikan pengontrol halaman untuk memudahkan pengembangan dan menerapkan pola pengontrol aplikasi untuk memperhitungkan perilaku umum pengontrol halaman. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional, autentikasi pengguna wajib. Untuk mengatasi VS3, pertama-tama kita mengidentifikasi jenis sumber daya yang perlu dilindungi bersama dengan tindakan yang dapat dilakukan terhadapnya. Sumber daya dan tindakan dapat diperoleh dari model lain di tampilan informasi melalui transformasi model. Model sumber daya keamanan dibuat untuk tujuan ini, seperti di sini kelas security policy.
Eh, Berikut ini gambarnya. Nah, transformasi juga mencatat aturan komposisi untuk tampilan ini. Komponen tambahan dalam presentasi diperlukan. Pengontrol aplikasi akan meminta masuk jika tidak ada pengguna saat ini. Data informasi keamanan harus disimpan oleh sistem. Kemudian aspek itu nantinya dapat digabungkan ke dalam tampilan fungsional dengan transformasi model lain. Selanjutnya, constraint. Sistem point of sale atau POS adalah aplikasi perusahaan yang digunakan sebagian untuk mencatat penjualan dan menangani pembayaran di toko retail. POS adalah studi kasus yang realistis karena toko retail dan supermarket memiliki register terkomputerisasi yang digunakan oleh kasir untuk menjual barang kepada pelanggan. Nah, sistem seperti itu biasanya mencakup komponen perangkat keras seperti komputer, pemindai kode batang, dan printer tanda terima, serta perangkat lunak untuk menjalankannya. Juga umumnya antarmuka dengan layanan eksternal seperti kalkulator, pajak pihak ketiga, dan sistem otorisasi pembayaran. Meskipun banyak skenario perlu didefinisikan untuk mengembangkan versi realistis dari sistem POS. Kami memilih satu set tertentu yang memungkinkan kami untuk menggambarkan dengan jelas pendekatan yang ditentukan. Selanjutnya, concern. Menyajikan alasan untuk sistem POS, konfigurasi fitur tertentu menggunakan distribusi klien atau server. Satu klien kaya dengan 4 perangkat dan 3 klien tipis diputuskan. Juga, satu server dari setiap jenis dipilih termasuk 2 penyedia eksternal untuk representasi kelas untuk alasan arsitektur. Server aplikasi. Konfigurasi ini melanjutkan. Selanjutnya, konfigurasi fitur semacam itu dapat digunakan oleh keputusan yang dibuat dan dapat langsung dipetakan ke elemen arsitektur yang ada dalam model platform runtime yang akan membuat representasi arsitektur lebih kompleks dan dengan demikian menghambat pemahaman. Namun, menggunakan MDI tidak hanya mendukung modularisasi dan penggunaan kembali, tetapi juga mengatur dan mensistemasikan tugas arsitek. Model fitur terbukti berguna untuk mewakili alternatif desain arsitektur, karena setiap fitur memiliki taktik atau pola tertentu yang membahas masalah tertentu. Jadi, feature model menggambarkan kekuatan desain yang dapat dicapai. Kemudian, konfigurasi fitur mewujudkan yang pertama, alat untuk secara otomatis menerapkan semua keputusan yang dibuat, yaitu semua transformasi model yang sesuai dengan fitur yang dipilih, memperoleh desain arsitektur yang sesuai. Selanjutnya, kesimpulan. Ini adalah transformasi interaktif karena arsitek perangkat lunak memilih sub-transformasi mana yang akan diterapkan selanjutnya. Kemudian, himpunan sub-transformasi yang tersedia bagi arsitek dapat dianggap sebagai definisi keluarga transformasi besar, yaitu sebagai semua cara yang mungkin untuk merancang arsitektur lengkap dari awal. Jadi, dengan memasukkan subtransformasi tambahan ke set ini, sejumlah besar arsitektur dapat dirancang menggunakan metode ini dengan menggunakan arsitektur model driven sebagai mekanisme tambahan untuk pemisahan masalah. Kita mungkin akan membuat representasi arsitektur lebih kompleks dan dengan demikian menghambat pemahaman. Transformasi besar ini terdiri dari urutan subtransformasi yang lebih kecil. Masing-masing merangkum penerapan keputusan desain yaitu resolusi masalah arsitektur tertentu. Baiklah, saya rasa cukup sekian. Syukron. Wassalamualaikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.